Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi masa tua, tidak ada lagi sakit, nggak ada lagi gangguan orang. Disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya surah Al-Kahfi ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak akan berpindah darinya. Jadi pasti akan masuk surga dan abadi di dalamnya. Dan ini abadi satu hal yang luar biasa. Kita di dunia ini selalu ditekankan, jangan terlalu pikir dunia karena ini tidak abadi. Dulu bapak-bapak maaf atau ibu-ibu yang sudah sekarang berumur, mungkin kita juga semuanya lah. Kita masih ingat pada saat kita masih kecil dulu. Bukankah kita dulu masih kecil, kita tahu masih anak-anak dan kita bermain, masih ada kenangan yang terlintas di benak kita. Beda nggak keadaan kita sekarang dengan keadaan dulu? Dari sisi kualitas kulitnya, penglihatan matanya, pendengarannya dan seterusnya itu berbeda. Rambutnya, gitu ya, berbeda semuanya. Tapi itu kenapa? Karena ada prosesi itu, ada prosesi tidak abadinya kita di dunia. Abadi ini berarti tidak berubah rambutnya, tidak berubah kulitnya, tidak berubah, semuanya tidak berubah. Abadi, dia akan kekal seperti itu. Ya selamanya. Begitu masuk surga, begitu keadaan kita, begitu selamanya. Enggak ada kematian, enggak ada perubahan, selama-lamanya. Makna kata penulis sini, la yabghuna anha hiwala, mereka tidak memilih yang lain dan tidak ingin berpindah darinya. Makna daripada ayat Al-Quran tadi. Dalam hadis Nabi SAW, pada saat menafsirkan surah Al-A'raf ayat 43, riwayat Imam Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yunadi munadin inna lakum an tasihhu fala tasqamu abada wa inna lakum an tahyau fala tamutu abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abada wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada wa dzalika qauluhu azza wa jalla wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, seorang penyeru dari malaikat akan mengeraskan suaranya dan semua ahli surga mendengarkan. Sekarang kalian senantiasa sehat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Sekarang kalian akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Sekarang kalian akan muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Dan sekarang kalian bersenang-senang dan tidak putus asa selama-lamanya. Itulah makna daripada firman Allah yang maha tinggi dan maha pemurah, surah Al-A'raf ayat 43. Dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Nikmat apa lagi teman-teman sekalian? Ini tinggal tunggu tak patuh, mati, masuk surga. Dapat semua nih. Ini teori syar'i, sesuatu yang pasti. Nggak ada yang bisa membantah itu. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, masih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hayati kabshin amlah." Fayunadi munadin ya ahlal jannah fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqul hal ta'rifuna hadha fayaqulun na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu thumma yunadi munadin ya ahlan nar fayashra'ibuna wa yanzurun fayaqulun hal ta'rifuna hadha fayaquluna na'am hadha al-maut wa kulluhum qad ra'ahu fayudhbahu bainal jannati wan nar ثم يقول يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. Pada hari kiamat kelak, kematian akan didatangkan dalam rupa seperti domba yang belang. Lalu sang penyeru menyeru dari malaikat, wahai ahli surga. Mereka melihat dalam keadaan takut karena suara itu didengar oleh semua penghuni surga. Lalu ia bertanya, apakah kalian mengenal ini? Diperlihatkan tadi bentuk kematian yang berupa seperti domba belang. Mereka menjawab, ya, ia adalah kematian. Dan mereka pun melihatnya. Kemudian diserukan, wahai ahli neraka. Mereka pun melihat dengan ketakutan.
takut jangan sampai ada azab Allah yang baru yang akan menimpa mereka. Lalu ia mengatakan, apakah kalian mengenal ini? Kata malaikatnya. Mereka menjawab, iya, ini adalah kematian. Dan mereka melihatnya, maksudnya mereka sudah pernah melihatnya di dunia, sudah tahu itu. Lalu kematian disembelih di antara surga dan neraka. Kemudian ia, si malaikat berkata atau mengatakan, wahai ahli surga, kalian akan abadi dan tidak akan mati selamanya. Wahai ahli neraka, kalian abadi dan tidak akan mati selamanya. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah surah Maryam ayat 39, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak pula beriman. Jadi pasal ini sangat mulia, menjelaskan kepada kita tentang masalah kekalnya seorang mukmin, dan ini berita gembira di kenikmatan yang juga abadi. 28, pasal 28, jumlah barisan ahli surga. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Tirmidzi, Buraidah radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannati ishruna wa mi'atu saffin, thamanuna minha min hadhihi al-ummah wa arba'una min sairil umam. Ahli surga itu terdiri dari 120 saf, sebanyak 80 saf diantaranya dari umat ini dan 40 saf dari seluruh umat. Dan ini berita gembira teman-teman sekalian, bahwasanya kita ini umat Muhammad SAW mayoritas penghuni surga. Ini luar biasa ini ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kami pernah bersama Nabi SAW, lalu beliau bertanya, apakah kalian ridha menjadi seperempat penghuni surga? Jadi kalau penghuni surga sekian jumlahnya, seperempatnya kalian. Maka kami menjawab, iya, tentu ya Rasulullah. Beliau menjawab, bertanya lagi, apakah kalian ridho kalau kalian menjadi sepertiga ahli surga? Maka kami pun menjawab, iya. Beliau SAW berkata lagi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh ahli surga. Hal ini mengingat surga tidak dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Tidaklah kalian berada di tengah kaum musyrik, melainkan seperti sehelai rambut putih di atas kulit sapi hitam, atau seperti sehelai rambut hitam di atas kulit sapi merah. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya umat Muhammad SAW adalah mayoritas penghuni surga. Dan alhamdulillah ini berita gembira, gitu kan? Ini berita gembira. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang dikatakan, yang berbunyi, sudah pernah kita jelaskan di masalah neraka ini, masalah bab syafaat, gitu kan? Akan dikeluarkan dari api neraka siapa yang dalam hatinya seperti biji sawi dari kalimat la ilaha illallah, atau dalam hadis lain dikatakan dari keimanan. Dan ini berita gembira tentunya, walaupun mereka disiksa dulu, naudzubillah ya. Pasal ke-29, ahli surga yang masuk terakhir, dan ini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu, para sahabat pernah bertanya, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah kami akan melihat Rabb kami pada hari kiamat? Beliau balik bertanya, apakah kalian kesulitan melihat bulan purnama yang tidak terhalang oleh awan? Mereka menjawab, tidak wahai utusan Allah. Beliau bertanya lagi, apakah kalian kesulitan melihat matahari yang tidak terhalang oleh awan? Maka mereka menjawab, tidak. Beliau bersabda lagi, seperti itu pula kalian akan melihatnya. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah sesuatu itu. Siapa yang sembah berhala, siapa yang sembah pohon, siapa yang suka hidup dengan jimat, maka ikutilah semua yang kalian sembah itu. Lalu diperintahkan, siapa yang menyembah sesuatu, maka ikutilah sesuatu itu. Kemudian di antara mereka ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti bulan, ada yang mengikuti tagut, atau sesembahan selain Allah. Semua yang disembah selain Allah pokoknya, pohon, batu dan seterusnya. Dan tinggallah umat ini yang di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman, akulah Rabb kalian. Mereka menjawab, kami tetap di sini hingga Rabb kami datang kepada kami. Ketika Rabb kami datang, maka kami mengenalnya. Lalu Allah datang kepada mereka seraya mengatakan, akulah Rabb kalian. Mereka mengatakan, engkau Rabb kami. Lalu dia menyeru, dan sirat atau titihan diletakkan di antara dua daratan jahanam. Akulah Rasul pertama yang menyeberangkan umatnya. Di sini sampai sini dulu kita perlu perbaikin. Ya. Allahu alam, yang saya lihat dari lafaz hadis ini ada kesalahan di terjemahan.
Sehingga yang dimaksud di sini adalah nanti akan terdapat ditinggalkan dan tinggallah umat ini dan di dalamnya terdapat kaum munafik. Lalu Allah datang pada mereka seraya berfirman. Yang dimaksud di sini adalah Allah datang kepada orang-orang beriman. Jangan difahami orang munafik ya. Orang-orang beriman, karena kalimat munafik tadi itu adalah disebutkan orang-orang beriman dari umat ini dan diantaranya ada orang-orang munafik, gitu kan. Lalu pada saat itu kata Nabi SAW, akulah Rasul pertama, utusan Allah yang menyeberangkan umatnya di atas sirat, dan tidak ada seorang pun pada hari itu yang berbicara kecuali para Rasul. Ucapan para Rasul pada hari itu ialah, ya Allah selamatkan, selamatkan. Di neraka jahanam terdapat besi-besi runcing seperti duri sa'dan. Jadi ada satu pohon, durinya itu seperti pedang bentuknya, tajam sekali, gitu kan. Dan kalau pedang biasanya satu sisi saja tajam, ini enggak, kiri kanannya kalau disentuh tajam. Biasanya kan duri bagian atasnya, ini enggak, semua batangnya itu tajam semuanya. Apakah kalian pernah melihat duri sa'dan? Mereka menjawab iya. Beliau melanjutkan, iya seperti duri sa'dan. Cuma tidak ada yang mengetahui kadar besarnya kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui yang menyambar manusia tergantung pada perbuatannya, maksudnya yang lewat di atas sirat, dan sudah pernah kita jelaskan ini. Maka orang-orang yang harus masuk neraka dulu akan disambar oleh duri itu. Di antara manusia ada yang binasa karena amalnya, ada pula yang dihinakan lalu selamat. Yang binasa karena amal maksudnya amal buruknya ya. Dia kafir, dia banyak berbuat dosa, maka dia binasa masuk neraka. Ada juga orang yang dihinakan lalu selamat, maksudnya dia bisa bermakna seperti yang saya pernah sebutkan. Kalau ada orang ditimbang di timbangan amalnya hari kiamat, maka dia kalau amal buruknya misalnya 1000, amal solehnya 900, maka dia butuh minimal 101 pahala untuk menyelamatkannya. Lalu datanglah orang-orang yang memberikan syafaat untuk dia, sehingga akhirnya dia dapat 101 pahala tambahan, selamat dia. Dengan 1 pahala selamat masuk surga. Tapi karena tadinya sebenarnya kalau tidak ada yang bantu dia harus masuk neraka dulu. Ini yang dimaksud dengan makna ada pula orang yang dihinakan, dia sebenarnya terhina bisa masuk neraka, tapi akhirnya selamat. Ini bisa bermakna ini. Karena dia dapat syafaat, dia ditolong. Makna yang lain adalah orang-orang yang sudah terlanjur masuk neraka karena beriman dikeluarkan melalui syafaat orang-orang yang beriman. Hingga ketika Allah hendak memberi rahmat pada siapa yang dikehendakinya dari ahli neraka, maksudnya Allah keluarkan mereka, maka Allah memerintahkan para malaikat agar mengeluarkan siapa saja yang menyembah Allah. Lalu para malaikat mengeluarkan mereka dan mengenali mereka lewat bekas sujud, karena Allah mengharamkan pada neraka untuk melahap bekas sujud. Akhirnya mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan telah hangus terbakar. Lantas disiramkan kepada mereka air kehidupan, sehingga mereka tumbuh sebagaimana biji-bijian tumbuh di aliran air. Kemudian Allah selesai mengadili di antara para hambanya, dan masih ada satu orang yang berada di antara surga dan neraka. Ia adalah penduduk neraka yang terakhir masuk surga. Ia menghadapkan mukanya ke arah neraka lalu mengatakan, wahai Rabb, palingkanlah wajahku dari neraka karena baunya menggangguku dan apinya membakarku. Lalu Allah bertanya kepadanya, akankah bila aku melakukannya, kamu tidak akan meminta selain itu? Ia menjawab, tidak demi keperkasaanmu. Ia pun berjanji kepada Allah, lalu Allah memalingkan wajahnya dari neraka. Ketika ia menghadap ke arah surga, ia melihat keindahannya, maka ia diam sejenak. Kemudian ia mengatakan, wahai Rabb, sampaikanlah aku di pintu surga. Allah mengatakan, bukankah kau telah janji tidak akan meminta selain yang telah kau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb, aku tidak menjadi makhlukmu yang paling celaka. Maksudnya aku tidak mau celaka ya Allah, sampaikan di situ. Allah bertanya, akankah bila aku memberikan hal itu kepadamu, kamu masih meminta selainnya? Maka ia menjawab, tidak demi keperkasaanmu, aku tidak meminta selain ini. Ia pun berjanji kepada Rabbnya, lalu Allah menyampaikannya di depan pintu gerbang surga. Ketika sampai di pintu surga, ia melihat keindahan berikut isinya, berupa kesenangan dan kegembiraan. Maka ia diam sejenak, lalu ia mengatakan, wahai Rabb, masukkanlah aku ke dalam surga. Allah menjawab, kasihan engkau wahai manusia, betapa engkau ingkar janji. Bukankah engkau berjanji berkali-kali kepadaku untuk tidak meminta selain apa yang telah engkau minta? Ia mengatakan, wahai Rabb,
jangan jadikan aku sebagai makhlukmu yang paling celaka. Allah pun tertawa kepadanya, kemudian mengizinkannya masuk surga, seraya mengatakan, berangan-anganlah. Ia pun berangan-angan, hingga ketika terputus angan-angannya, Allah mengatakan, itu akan kau dapatkan. Seperti angan-anganmu, kau akan dapat. Itu akan engkau miliki, atau itu untukmu, dan semisalnya bersamanya. Itulah orang yang terakhir dari ahli surga yang masuk ke dalam surga. Dalam riwayat lain, Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan masalah yang dikutip dalam hadis sahih, dikatakan akan keluar penduduk surga yang terakhir dari neraka. Ini tidak ada lagi orang di neraka selain dia. Kemudian dia keluar dalam kondisi berdiri jatuh, dan sebagian tubuhnya mengeluarkan asap karena hangus. Sudah sekian tahun disiksa, gitu kan? Sekian ribu tahun mungkin disiksa, karena orang terakhir dari neraka. Kemudian dia berlari, berusaha menjauhkan diri dari neraka, lalu dia mengatakan, ya Allah selamatkan aku dari neraka. Setelah dia jauh, dia mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu, sambil dia menunjuk ke arah neraka. Dari kejauhan Allah Maha Tinggi dan Maha Pemurah memperlihatkan untuknya sebuah pohon yang dia lihat ada rindang, seperti kalau kita lagi panas sekali. Kemudian kita temukan ada pohon yang rindang, kita bisa berteduh sebentar. Rasanya nyaman. Orang ini ribuan tahun tidak pernah merasakan kenikmatan. Karena memang kenapa saya katakan ribuan tahun, ada firman Allah kan yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma inda rabbika ka'alfi sanati mimma ta'uddun. Artinya kita hitung waktu dunia, kata Allah, satu hari di waktu akhirat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi memang kalau di satu hari waktu akhirat masuk ke neraka berarti 1000 tahun. Dan ini orang paling terakhir yang paling banyak dosanya. Maka dia berkata, ya Allah sampaikan aku ke pohon itu, karena dia tidak pernah lihat pohon yang bisa melindungi dia, menaungi dia dari siksaan ke siksaan 24 jam kalau waktu dunia, maksudnya full dalam semua waktu yang dia akan pakai nanti di akhirat, semuanya siksaan, nggak ada kematian, hangus, belang, bolong badannya, isi perutnya keluar, nggak mati, gitu kan? Semuanya. Maka dia merasa ini nikmat yang luar biasa, ya Allah sampaikan aku ke pohon itu. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman padanya, apakah kau akan minta yang lain? Dia bilang tidak ya Allah, pohon itu saja. Lalu Allah sampaikan dia ke pohon itu, dia merasakan nikmatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmatnya Allah padanya. Padahal ini orang paling terakhir masuk surga, orang semua sudah di surga gitu ya. Jadi saya sarankan jangan jadi orang ini gitu ya. Jadi orang yang dari awal masuk surga tanpa hisab, dan bisa kalau mau, asal mau ya, karena banyak orang yang tidak mau tentunya ya. Kemudian kata Nabi SAW, Allah setelah dia puas dengan naungan pohon itu, memberikan kepada dia pohon lebih besar, ada buah-buahannya, ada airnya. Lalu kemudian dia pun dia mau minta sama Allah, dia malu, tapi dia tergoda melihat buah-buahan ini, tadi cuma pohon, ini ada buah, ada air. Maka dia mengatakan, ya Allah aku memohon ya, pohon dan buah itu serta air, dan saya tidak minta yang lain. Kata Allah, apa kau yakin kau tidak minta yang lain? Dia bilang tidak. Maka Allah pun menyampaikan di pohon tersebut, dia makan, dia nikmatin airnya segala macam, dan dia menganggap dia orang yang paling besar nikmat Allah padanya. Kemudian setelah dia puas, Allah SWT dari kejauhan membukakan baginya pintu gerbang surga, tercium olehnya bau wangi surga. Lalu dia lihat orang-orang surga pakai baju sutra, luar biasa fasilitas istanahnya, kenikmatan yang abadi, luar biasa. Dia mau minta sama Allah tapi dia malu. Dia sudah janji tadi tidak minta yang lain, cuma surga. Maka dia bilang, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu, dan aku tidak akan minta yang lain gitu. Maka Allah SWT mengatakan, hai anak Adam, sungguh kau tidak pernah puas dengan apa yang aku berikan. Apakah kau ridha kalau aku memberikan untukmu seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia? Maka dia mengatakan, tentu hai Tuhanku, aku ridha. Raja terkaya dunia siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nggak ada lebih kaya dari Nabi Sulaiman alaihissalam ya. Kalau mau kemana-mana, mau ke singgasana, dari ranjang tidurnya saja angin yang bawa, nggak injak tanah lagi alaihissalam. Luar biasa kelebihannya. Istananya dari kaca, segala macam jin semuanya bisa tunduk dengan dia, hewan-hewan bisa ngerti bahasanya. Maka Allah SWT mengatakan, apa kau ridho kalau aku berikan kamu yang dimiliki raja terkaya dunia? Dia bilang, aku ridho hai Tuhanku. Maka Allah mengatakan, dan engkau akan dapat yang serupa dengannya, double. Dia mengatakan, aku ridho hai Tuhanku. Allah bilang, kau akan dapat serupa dengannya. Aku ridho hai Tuhanku, sampai 10 kali. Karena gembiranya sudah 10 kali. 10 kali yang dimiliki Raja Sulaiman alaihissalam, ini luar biasa ya. Maka kata dia, ya Allah engkau hambaku dan aku Tuhanmu.
karena gembiranya dibalik sama dia. Lalu Nabi SAW tersenyum menyampaikan hadis ini sampai urat leher beliau terlihat alaihi salatu wassalam. Dia berita gembira. Ini nikmat orang yang paling rendah di surga, 10 kali lipat yang dimiliki raja terkaya dunia. Bagaimana dengan orang yang dari awal masuk? Bagaimana orang yang masuk surga tanpa hisab, yang surga Firdaus yang luar biasa? Makanya kata Nabi SAW, nggak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Amal hanya menentukan derajat, tapi dengan rahmat Allah. Termasuk anda ya Rasulullah, termasuk saya. Kalau bukan karena Allah menyelimuti saya dengan rahmatnya, maka tentu juga tidak bisa dapat. Semua masuk dengan rahmatnya Allah. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, kalau kalian minta surga, mintalah Firdaus, karena dia tempat tertinggi di surga. Kita mungkin tidak bisa mengukur amal kita yang sedikit dengan surga Firdaus, tapi rahmatnya Allah. Ngerengek sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, surga Firdausmu, ya Allah. Allah maha penyayang, maha pendengar. Tinggal minta saja, dikasih. Jadi jangan mau masuk surga pas-pasan, masuk surga yang luar biasa, sekalian minta, gitu kan. Walaupun sebenarnya orang yang paling rendah di surga seperti ini nikmatnya. Pasal terakhir kita dalam masalah surga, dan alhamdulillah yang telah memudahkan kita menyelesaikan buku ini. Semoga tinggal Allah mudahkan kita mengamalkan isinya. Ya. Keadaan surga lebih dari yang digambarkan. Allah dalam sebuah hadis yang sahih, hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, pada saat menjelaskan surah As-Sajdah ayat 17, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, qala Allah azza wa jalla, a'adtu li'ibadi salihina ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar misdaqu dhalika fi kitabillah fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, Allah yang maha tinggi dan maha pemurah berfirman, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Saleh mengerjakan semua perintah, tinggalkan larangan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati manusia. Bukti hal tersebut terdapat dalam kitabullah yang berbunyi dalam surah Sajdah ayat 17, seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.